benda yang paling tinggi dibanding sekeliling. Jadi yang kena adalah payungnya si Gloria ini. Jadi menyambar kedua orang di bawah payung itu, Gloria dan keponakannya. Keponakannya meninggal seketika dibantu dengan alat kejut jantung nggak bisa. Tapi Gloria meninggal dibantu dengan alat kejut bisa. Jadi dia koma selama 3 hari. Disinilah turnya, jalan-jalannya ke surga, ke api penyucian, ke neraka. Ternyata tidak semudah itu. Maksudnya kenapa hal ini bisa terjadi? Keponakannya mati, Glorianya hidup di bawah payung yang sama. Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi Tuhan punya misi. Dan kita lihat ini kompleks. Maksudnya kompleks begini. Kenapa Gloria itu hidup? Karena Tuhan punya misi agar kesaksiannya dia nanti, mati surinya ini, 3 hari koma di rumah sakit, dibantu dengan oksigen dan berbagai alat. Karena tubuhnya hangus, seperti arang begitu. Jadi ginjalnya nggak berfungsi, parunya nggak berfungsi, jadi tergantung pada alat. Karena Tuhan punya misi agar kesaksiannya nanti diceritakan, disebarkan 1000 kali 1000 kali. Artinya 1 juta kali, bukan demikian ya. Artinya sebanyak mungkin. Jadi misi Tuhan ini penting. Dan otomatis kita yang mendengarkan ini, Mohon maaf, tanda petik. mohon maaf Pak Loki. Bapak Ibu tolong di mute ya. Ini mic-nya, makasih. Nah, makasih Bu Ros. Silakan Pak Loki. Nah, otomatis kita yang mendengarkan ini bersuka cita. Karena kita bisa melihat surga, api penyucian, neraka tanpa harus mati suri dulu. Tanpa harus koma dulu. Di rumah sakit, di ICU. Pada waktu dia mati suri 3 hari, dia di ICU. Kemarin kita sudah bahas, maaf nggak bisa mengulang, karena terlalu panjang nanti, bahwa dia pertama kali diperjumpakan di surga, tempat yang tinggi. Dia disambut oleh Allah Bapa yang penuh dengan cahaya. Dia merasakan kasih Allah Bapa yang meluap-luap. Sehingga dari dirinya pun ingin membagikan kasih tadi kepada orang lain. Ciri-cirinya orang yang mendapat kasih dan sadar adalah ingin membagikan kasih yang dia terima dari Allah. Kasih agape tadi kepada orang lain. Semua dari kita pasti dikasih Allah. Dan sangat, amat sangat gitu ya. Buktinya masih bisa ikut Zoom malam ini. Padahal tadi siang berbuat dosa mungkin, atau kemarin. Artinya kita diberi kesempatan untuk bertobat. Gloria, kalau dia mati saat itu, masuknya neraka Bapak Ibu. Diceritakan oleh dia sendiri. Jadi dia disambut oleh Allah Bapa yang sedemikian penuh dengan kasih, damai, sukacita yang meluap-luap membanjiri dirinya sampai dia akan ingin membagikan kepada orang lain. Terus dari atas itu surga dia seperti main seluncuran begitu ya di Pantai Indah Kapuk gitu, waterboom, dia turun melingkar begitu sampai di api penyucian. Dia lihat ayahnya hampir di ekor, di ujung api penyucian. Itu ada rawa-rawa, ayahnya di situ. Sedangkan ibunya Gloria di surga. Tapi ayahnya di api penyucian, tapi di rawa-rawa sedang menderita. Ternyata rawa-rawa itu adalah sperma yang dikeluarkan oleh orang dalam keadaan tidak berahmat. Tidak pada tempatnya. Tidak pada pasangan hidupnya. Tidak diberkati dalam sakramen perkawinan. Nah, tapi Gloria lebih malang daripada daripada ayahnya. Dia meluncur terus ke bawah gitu.
Tapi masuk ke neraka seperti sebuah mulut digambarkan oleh dia, kata-katanya mulut. Dia masuk ke sebuah mulut dan masuk lagi ke mulut yang lain. Mungkin kayak terowongan bercabang-cabang begitu ya. Jadi neraka pun mungkin ini pikiran saya. Mungkin neraka pun bertingkat-tingkat gitu. Masuk mulut yang satu, masuk lagi ke mulut yang lain. Tapi untungnya kakinya ditangkap oleh malaikat Mikael ya. Jadi dia nggak masuk ke neraka. Oke, sekarang kita lanjutkan hari ini. Tadi mengulang untuk teman-teman yang mungkin tidak hadir kemarin. Kemarin kita bahas mengenai siapakah Allahku. Jadi siapakah Allahmu yang sesungguhnya? Gloria ini materialistik Bapak Ibu. Dia mengukur segala sesuatu dengan uang. Anaknya diberikan asuransi, jadi kalau dia mati kan sudah tercover pendidikannya dan seterusnya. Dia begitu memperhatikan dirinya. Dia ikut fitness 4 jam sehari. Dia sering memamerkan anggota tubuhnya. Karena dia bangga, seorang wanita harus menunjukkan aset yang dimilikinya. Dia sering pakai belahan dada, pakaian belahan dada yang rendah. Sehingga payudaranya kelihatan sebagian. Perutnya sering dipamerkan. Mungkin seperti orang India itu atau gimana, saya nggak tahu. Kelihatan gitu. Mungkin pakai jangkis atau nggak tahu dah namanya apa. Kakinya sangat dia banggakan indah, nggak tahu bagaimana bentuknya. Nah, setelah itu pada waktu dia hidup. Pada waktu dia tersambar petir, bagian itulah yang hangus. Aneh ya. Tuhan yang menunjukkan salah kamu caranya uh, membanggakan diri dengan anggota fisikmu itu nggak benar gitu. Jadi payudaranya kosong, perutnya juga kosong, demikian pula kakinya. Sampai dikerok itu seperti mungkin arang untuk bakar sate itu. Bapak Ibu ya, izinkan saya bertanya. Karena karena akar segala kejahatan adalah uang. Setuju nggak Bapak Ibu? Silahkan jawab Pak. Kita akan uang, bukan cintanya Pak. Bukan masalah uang. Cintanya, cinta akan uang itu baru. Kalau menurut saya. Oke, yang lain, silakan, ayo. Kalau firman memang mengatakan itu, akal segala kejahatan adalah uang. Oke, selanjutnya, berikutnya. Tapi kalau uang itu nggak berdosa sih. Yang berdosa adalah pemberinya, Tuhannya nggak dipuja, tapi yang dipuja uangnya. Oke. Karena akar segala kejahatan adalah uang itu keliru. Seperti penjelasan Bu Hilda. Kenapa keliru? 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya, suaranya Bu. Jadi uangnya itu netral. Hmm. Tuhan tidak pernah melarang kita jadi kaya. Wah, bagus jadi kaya. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi cinta uang. Artinya cinta, ya Bapak Ibu kan pernah waktu muda mencintai, sekarang pun mencintai keluarganya, melekatkan. Yang dipikirkan dia, suaminya, istrinya, anaknya, cucunya, siapa dah gitu. Ayahnya, ibunya. Itu cinta. Jadi yang ini dipikirkan adalah uangnya. Maka ada tertulis, di mana hartamu berada, disitulah Allahmu berada. Ini dikatakan begini, di pengakuan di buku Gloria. Yesus mengatakan begini, engkau menjadikan dirimu sendiri Allah. Jadi Gloria menjadikan dirinya sendiri Allah dengan bermurah hati. Itu kan baik kan? Dan memberikan banyak sedekah. Melakukan banyak hal kemurahan hati dan belas kasih. Agar orang-orang berpikir bahwa engkau adalah orang yang baik. Yang sedemikian suci. Jadi nggak berguna. Sudah keluar uang, sia-sia. Karena Tuhan nggak bisa ditipu. Supaya orang-orang itu menganggap dia itu baik. Filantropi
dermawan, gitu ya, suci, mengamalkan perintah Tuhan, mengasihi sesama. Tapi nggak berguna. Terbukti apa? Dia masuk neraka. Jadi dia nggak masuk neraka karena dipegang kakinya oleh Santo Mikael atas perintah Tuhan supaya bisa kembali lagi ke bumi. Bisa menceritakan kepada kita. Kita beruntung sekali ya. Jadi kalau seorang berderma dan sebagainya karena motivasi itu, ya nggak ada gunanya gitu. Tuhan mengatakan begini, Yesus kepada Gloria, engkau sering mempengaruhi orang dengan uangmu dan membuat mereka melakukan apa saja yang engkau ingin mereka lakukan. Jadi tanda petik memaksa orang lain melakukan apa yang dia kehendaki dengan hartanya, dengan uangnya. Dikasih tips, dikasih mobil, dikasih rumah, pasti orang itu nurut sama aku. Katakan kepadaku apa yang berhasil engkau bawa kemari dengan dirimu. Itu hardikan Tuhan pada Gloria. Apa yang kamu bawa? Setitik debu dari batu bata pun kamu nggak bisa bawa. Tapi harta rohani, nol. Harta duniawi, engkau bangga punya apartemen dan lain-lain. Tapi harta rohani nggak ada. Justru yang harus kita bawa adalah harta rohani. Nah, Gloria berpikir bahwa dengan berderma, berbuat baik, itu harta rohani. Tapi keliru. Karena dia ingin agar dirinya dianggap baik. Dia ingin dirinya sebagai Allah bagi orang lain. Nah, ini usaha penyelamatan Allah. Yesus mengatakan, ketika ini akunya maaf nih, hanya harusnya besar. Ketika aku memberkatimu dengan kebangkrutan, jadi Gloria itu dibuat bangkrut sama Tuhan. Ketika aku memberkatimu dengan kebangkrutan, aku sungguh menarik perhatianmu untuk menjauh dari Allah uang. Allah yang engkau layani, yang telah membawamu ke tempat ini saat ini, maksudnya neraka itu. Tapi kan nggak masuk dia karena dipegang kakinya. Jadi kebangkrutan kan kita kecewa. Biasanya manusia mengukurnya seperti kitab Ayub itu. Teman-temannya Ayub, engkau pasti berdosa, kualat, nggak berderma, engkau jahat. Tapi sesungguhnya nggak selalu demikian. Bahkan kebangkrutan adalah cara yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan. Memang itu teguran, tamparan bagi Gloria. Gloria ditampar nggak sadar. Dia memaki-maki Tuhan dibuat bangkrut. Jadi memang susah ya menerima kebangkrutan itu susah Bapak Ibu. Tadinya makan mewah, sekarang di kaki lima. Memang nggak mudah. Yesus mengatakan, aku melakukan itu agar engkau berpaling kepadaku. Tetapi engkau malah berontak melawan aku karena dia pergi ke berbagai dukun paranormal yang bisa baca kartu tarot dan lain-lain. Bisnis apa yang baik ya? Yang menguntungkan, yang enggak semakin bangkrut lagi gimana ya gitu. Padahal uangnya pinjam itu. Karena untuk membaca kartu tarot itu bayar, nggak tahu di Amerika sana berapa dolar ya, nggak tahu saya. Tapi uangnya pinjam karena dia nggak punya. Engkau menolak untuk turun dari status sosialmu dan engkau mencaci maki aku, mencaci maki Tuhan maksudnya. Engkau diperbudak oleh Allahmu, Allah uang itu. Jadi betul-betul money minded gitu. Yang ada di pikirannya uang, uang, dan uang. Ketika engkau miskin, kata Yesus, engkau berada di jalan kekudusan. Karena engkau memberi apa yang engkau sendiri butuhkan. Jadi seseorang memberikan kepada orang lain, pada waktu miskin itu ya yang dia pakai kan. Baju sobek ya, ada kata dia mau nyumbang pun ya dari baju yang sobek. Uang ya dari isi dompetnya yang sedikit itu. Begitu kaya, naiknya Lamborghini, atau naik Ferrari, atau apapun gitu ya. Rolls Royce, dia nyumbang ya mungkin sepeda gitu kan. Ya sepeda cukup, sepeda motor deh. Itu cukup buat Loki. Karena daripada kamu naik angkot Loki, mendingan naik sepeda motor kan. Sudah baik kan.
Ya memang sih. Jadi orang pada waktu nggak punya itu justru memberikan dari kekurangannya. Seperti itu ya, kita kitab suci. Janda miskin yang memberikan 2 peser, sebuah dan seterusnya. Tapi orang kaya itu, Lazarus yang mati itu, menunggu remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah dijilatin anjing boroknya, ya infeksi pasti nggak ada antibiotika, matilah dia. Nah ini yang kemarin gambarnya saya edit. Gambar timbangan zaman kuno. Bapak Ibu, kenapa Yesus mengatakan lebih mudah unta masuk ke taman safari itu kenapa? Daripada orang kaya masuk ke lubang jarum itu, kenapa itu? Jadi lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke surga. Kenapa? Apa Tuhan itu benci sama orang kaya? Enggak. Coba lihat warna kuning di slide ini. Ada cucuknya begitu. Maksudnya telur itu harus sama beratnya dengan logam-logam timbangan yang menunjukkan 1 kilo, 2 kilo di sebelah kanan. Telur atau hadiah dari Tuhan, ini saya analogikan begitu. Saya mengambil gambarnya dari timbangan ini, maksudnya telur itu karunia Tuhan. Karunia Tuhan yang penuh dalam bokor itu ya. Apa itu? Tempat telur itu. Dikasih rezeki berlimpah-limpah. Itu harus seimbang dengan hati yang berlimpah-limpah pula memberkati orang lain. Sehingga cucuk itu apa sih? Ujungnya itu equally likely. Apa? Setara. Sama tingginya begitu maksudnya yang saya warnain kuning itu. Nah ini susah. Jadi orang kaya itu digoda oleh setan. Godaannya apa sih? Godaan yang membuat orang kaya jatuh dalam dosa. Memperkaya dirinya sendiri. Jadi kalau dia itu kaya, dulu saya bekerja itu gajinya pertama kali itu 314.000 Bapak Ibu. Saya masih ingat, 314.600 rupiah. Itu gaji pertama saya. Dengan naik gaji saya. Pada waktu 314 saya makan gado-gado direksi. Karena direktur-direktur pada suka makan di situ, maka penjualnya disebut gado-gado direksi gitu. Saya makannya ya gado-gado direksi juga, selevel mat direksi, tapi gado-gado. Pada waktu gaji saya naik, saya mulai naik pecel lele dan seterusnya. Lifestyle saya meningkat kan. Bagaimana saya berbagi pada orang lain? Kepake terus. Tadinya pakai sepatu ya Bata begitu ya. Merek Bata gitu maksudnya. Berikutnya Nike itu, Nike itu. Atau Adidas atau apa gitu. Berikutnya Salvatore Ferragamo dan seterusnya begitu. Nah terus kapan ngasihnya ke orang lain itu kapan? Karena naik terus lifestyle-nya. Dari naik angkot ya dan seterusnya gitu ya. Dari mobil sederhana dan seterusnya. Nah, ini godaannya di situ. Gak bisa berhenti di lifestyle-nya, terus menabung ataupun untuk berbagi. Sedangkan di sebelah kanan timbangan itu kosong. Orang yang nasibnya kurang beruntung. Ya namanya nggak punya uang apa yang mau dibagi kan. Jadi setiap orang yang kepadanya diberi, banyak diberi maksudnya, ya tuntutannya semakin besar. Ini yang susah. Godaan ini susah sekali. Biasanya malah menjerumuskan. Banyak uang terus foya-foya. Dulu kalau minum Lipton tea yang dicelup itu, apa itu yang diseduh pakai air itu, air panas itu. Karena tambah kaya, jadi wine. Wine yang umurnya 2 tahun. Tambah kaya lagi yang 10, 30 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Ya, kan mahal itu jutaan kan, satu botol gitu ya. Nggak ada habisnya. Ini godaan yang sulit sekali. Ya kan aku pantas dong naik Mercy. Ini kan baru C-kelas, belum E-kelas. Setelah dapat E-kelas, S-kelas.
S-Class ya yang mebah, wah dan seterusnya gitu. Ya kan aku CEO dan seterusnya ya. Kita sekarang masuk topik ya. Itu mengulang kemarin, tapi saya ulang karena itu penting. Karena saya tahu Bapak Ibu semua kaya. Nah, kan Bapak Ibu kaya nih. Pasti anak cucu Bapak Ibu pasti mendapat warisan dari Bapak Ibu juga kan. Ini PR untuk diberitahukan kepada mereka. Karena mereka akan jadi kaya seperti Bapak Ibu juga. Nah, mereka nggak ikut Zoom ini. Bapak Ibu beliin ini buku Gloria itu, supaya mereka baca anak cucunya. Itu betul-betul bagus Bapak Ibu. Cuma 70 halaman. Atau dengerin saya ngoceh selama ya mungkin 1 jam lebih gitu. Kali 2. Jadi sekarang kita masuk dengan tema, karena bukunya tebal ya, 70 halaman. Saya ambil yang penting. Seandainya aku berdoa. Jadi kisah hidupnya dia itu tidak sama dengan keponakannya yang mati karena doa Bapak Ibu. Doanya siapa? Nah ini kita lihat. Jadi pada waktu dia tersambar petir, itu masuk ke surat kabar. Ini zaman modern kan? Maksudnya tahun 2000-an gitu kan. 1925. Jadi sudah ada komputer dan macam-macam ya. Uh, Percakapan pun bisa pakai ICQ dan lain-lain. Belum ada HP yang secanggih sekarang, tapi saya pun dulu sudah berkomunikasi memakai ICQ. Beritanya tersebar kemana-mana. Suatu ketika ada seorang petani miskin yang beli makanan dibungkus koran. Ya seperti waktu saya beli gorengan gitu. Kalau saya beli singkong gorengan, bungkusnya itu kalau nggak kertas bekas yang putih dibalik, jadi kelihatan dari luar putih, atau koran. Nah ini orang ini beli makanan itu, bungkusnya koran. Dibaca sama dia, Gloria mati disambar petir, nggak kenal padahal. Si petani itu berdoa Bapak Ibu. Nanti kita lihat. Saya lompatin dulu, nanti kita balik ke situ. Aku melihat kuasa dari doa perantara. Jadi Gloria mengatakan begitu di bukunya. Intinya bagi dia, jangan hanya berdoa untuk dirimu sendiri. Egois. Berdoalah untuk mereka yang sedang menderita percobaan yang sama seperti yang kalian alami. Jadi, selain diri kita sendiri, aduh Tuhan aku nggak punya uang. Biasanya kan Tuhan berikanlah aku uang, aku besok harus bayar kos-kosan atau angsuran rumah atau apa gitu ya, kartu kredit atau apa gitu. Tapi juga orang lain yang mengalami hal yang sama. Dan akan lebih sempurna lagi kalau mendoakan orang lain yang menderita walaupun kita tidak mengalaminya. Tadi kan di Koronka didoakan wujudnya ya. Untuk Loki yang menderita glukoma, jangan sampai Bapak Ibu kena glukoma, saya doakan. Nggak bisa lihat, karena sarafnya mati. Nggak ada obatnya. Sudah sudah dicoba dengan stem cell, pokoknya nggak bisa lah. Nah, demikian orang yang kena cancer. Jangan nunggu kena cancer dulu. Tapi doakan teman-teman yang sekarang sedang menderita. Sedang di kemo. Sedang di kemo. Sedang nggak enak sekali katanya. Kata paman saya itu kalau kemo itu lemes sekali. Paman saya kena cancer. Diradiasi. Jadi banyak yang memilih aku mati saja. Tapi jangan di kemo ya. Dulu lebih pendek umurnya. Kagak apa-apa. Jadi nggak enak sekali kan. Nah kita doakan walaupun kita tidak kena. Itu lebih sempurna lagi. Nah ini pengakuan Gloria.
Itu gambarnya, yang kiri itu Gloria, yang pakai blazer itu. Yang kanan itu dia sedang gosong itu di rumah sakit. Aku melihat banyak orang tersentuh setelah melihat berita tentang aku yang tersambar petir melalui TV dan surat kabar. Sudah ada TV kan? Kita semua sudah tahu ya, ada TV. Sudah berwarna, ini sudah zaman modern ini. Jadi banyak orang yang terenyuh hatinya. Ini gambar lampion yang melambung ke langit sebagai ilustrasi. Banyak sekali orang mempersembahkan doa untukku. Doa-doa itu membuat berjuta-juta kobaran api kecil yang membubung naik menuju surga. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa itu, ilustrasinya itu seperti api kecil yang naik ke surga. Dengan pikiran surga itu di atas, melambungnya ke atas. Dari semua kobaran api itu ada satu kobaran api yang paling besar. Aku berpikir, siapakah orang yang mengasihi aku sebesar itu? Tebak Bapak Ibu, siapa yang mengasihi Gloria terbesar? Suaminya hidup, hanya luka-luka doang, terpental jauh gitu, tapi nggak mati karena kan nggak di bawah payung, nggak lagi megangin payung. Anaknya juga nggak mati karena nggak ikut. Kira-kira siapa yang mendoakan Gloria sedemikian intens, Ya, sedemikian yang sungguh-sungguh? kali yang dia sumbang itu anak-anak. Benar nggak? Yang donasi, Yang apa Pak? yang dia donasi, anak-anak yang donasi, yang merasakan kasihmu. Anak-anak yang dia donasi. Oke, silakan yang lain. Ayo, satu dua orang lagi. Petani yang Siapa kira-kira? petani yang koran, Pak. Siapa? Ibunya, Petani yang koran. Bunda Maria, terus koran. Terus ibunya kali ya, siapa? ibundanya. Ibunya sudah meninggal tapi di surga. Ya, kan katanya orang di surga bisa ngedoain kita. Betul. Orang kudus. Ya. Oke, cukup. Terima kasih ya Pak Ibu. Yang betul jawabannya di koran itu. Itu api terbesar. Kok bisa ya? Orang yang di koran itu, petani miskin itu, nggak kenal Gloria Bapak Ibu. Orang itu tidak mengenal Gloria. Tapi dia menangis. Seperti Gloria itu anaknya sendiri. Dia berjanji pada Tuhan. Kalau Tuhan mendengarkan doaku, aku akan ke kota. Karena dia tinggalnya di desa, di gunung. Nggak ada gereja. Aku akan ke kota, ke desa. Ke kota, ke desa. Aku udah akan ke kota melaksanakan wujud nasarku ini dan seterusnya. Nggak kenal loh. Nangis sungguh-sungguh. Itu kobaran api yang paling besar. Sedangkan saya kalau mendoakan orang, Tuhan tolong doakan si Amir Muhammad Mahmud apa gitu. Dari sakitnya kanker supaya sembuh, supaya apalah nggak tahu. Nggak ada empati apalagi nangis. Nggak pernah nangis saya. Doain orang. Jadi apinya kecil. Kayak lagu lilin-lilin kecil itu. Kalau ini apinya mungkin kayak api unggun. Nah Tuhan, tanda petik terkejut juga kan. Nah, kenapa Gloria hidup? Jadi saya bilang kompleks rumit. Karena memang Tuhan berkenan memberikan misi kepada dia dan mau menunjukkan ini loh doa orang yang sampai ke telingaku itu doa yang begini nih. Ya kita nggak usah nangis terus menerus. Nanti kan matanya bengkak. Maksudnya kita at least minimum membayangkan empati kepada orang itu. Jangan mengejar kuantiti. Aku mendoakan untuk temanku yang sudah meninggal. Teman saya banyak yang meninggal. Saya sering doakan. Yang SMA, teman kuliah S1, dan seterusnya begitu. Jadi saya sebutin nama, saya mengejar kalau bisa sejumlah umur saya. Umur saya 58. Jadi banyak sekali berusaha inget-inget.
nggak ada isinya. Nah, ini yang dimaksud oleh Tuhan. Seperti doa Bapa kami, Salam Maria. Asal ngejar target cepet 2 menit selesai. Salam Maria 1 kali. Bapa kami 5 menit kepanjangan. Ini kok nggak mau bergerak ya. Nah, petani ini ya. Gloria mengatakan, Tuhan memperlihatkan kepadaku siapa orang itu. Ia adalah seorang petani yang sangat-sangat miskin. Ya kalau makannya yang dibungkus koran pasti miskin apa Pak Ibu. Yang tinggal di Gunung Santa Marta, maksudnya di Kolombia. Situ ada sebuah gunung salak. Gitu. Ini gunung salaknya di sana. Di negaraku Kolombia maksudnya. Gunung salak di Bogor. Tuhan memperlihatkan kepadaku bagaimana tanaman petani itu telah hancur seluruhnya. Jadi petani itu miskin, tanamannya hancur oleh api dibakar. Pada waktu itu kan di sana banyak pemberontakan. Para pemberontak datang dan mengambil ayam-ayam peliharaannya. Jadi dia memelihara ayam, dirampok lagi ayamnya. Mereka juga berusaha mengambil anak sulungnya, anak lelaki petani itu, untuk melayani mereka, jadikan seperti office boy. Tuhan memperlihatkan kepadaku bagaimana di suatu saat petani itu hanya memiliki 2 lembaran uang di sakunya. Nah, seperti cerita di kitab suci ya, si janda yang miskin. Kalau itu kan 2 koin, ini 2 lembar. Karena kan beda 2000 tahun. 1 lembar bernilai 10.000 peso mata uang di Kolombia. Dimasukkannya ke kotak kolektor saat misa kudus. Setelah misa, ia pergi ke sebuah toko dan dengan sisa uang 5.000 pesonya, ia membeli sepotong roti. Mungkin roti tawar begitu kan mungkin. Sepotong roti dan garam. Pegawai toko membungkus roti itu dengan selembar kertas koran, namanya Ekspektator, nama korannya, Kompas lah gitu. Edisi hari sebelumnya, bekas. Di lembaran koran itu ada gambarku, ya kan sudah ada foto dan sebagainya. Ketika petani itu sampai di rumah dan akan menyimpan roti itu, ia melihat gambarku di koran. Dia bacanya juga susah, mungkin kejar paket kelas, kejar paket A gitu ya, dia nggak sampai lulus SD mungkin. Ini bayangan saya, nggak ditulis di buku. Ia hanya bisa membaca sedikit. Dan ia mulai membaca dengan susah payah. Saat membaca, ia menangis dan terus menangis. Nah ini, seakan-akan aku adalah putrinya. Apa bisa aku menangis dan terus menangis? Baru doain 1 orang. Nah kalau seperti saya doain 58 orang, kering air matanya gitu kan. Pada saat itu, ia berkata pada Tuhan, Bapa, kasihanlah saudara-saudari kecilku ini. Ini boleh kita contoh. Tuhan selamatkanlah dia. Maksudnya petani mendoakan untuk menyelamatkan, Tuhan menyelamatkan Gloria. Dia itu Gloria. Tuhan, nah ini janjinya. Jika engkau menyelamatkan saudari kecilku ini, nggak kenal loh. Aku berjanji kepadamu, bernasar, bahwa aku akan pergi ke gereja di Buga. Buga itu kota di kaki bukitnya. Bogor lah gitu. Kan dia tinggal di Gunung Salaknya. Dan aku akan membuat janji khusus di sana, di Katedral Bogor. Tetapi selamatkanlah saudariku ini Tuhan. Apakah kita pernah bernasar demi kesembuhan si A, si B, si C? Aku akan begini Tuhan. Beranikah kita? Jika kita berani, berarti kobaran api itu yang membubung ke angkasa besar. Mungkin ya Bapak Ibu ya. Pria miskin itu bahkan tidak mempunyai uang untuk makan. Pergi ke kota dia gimana? Jalan kaki atau gimana ya? Namun ia membuat janji kepada Tuhan untuk pergi ke negara lain. Sebetulnya maksudnya mungkin kalau saya lihat di peta, Buga itu masih Kolombia. Mungkin maksudnya ke kota gitu ya. Tapi di sini terusnya ke negara lain. Untuk memenuhi janji untukku. Ini diketik seperti apa adanya. Ia tidak mengeluh atau menuntut apapun dari Allah. Bukan untuk kekayaan dirinya dia minta uang untuk makan. Enggak loh. Ia hanya memohon kepada Allah. Bukan menuntut tapi memohon. Hal itu menggerakkan Allah dalam cara yang besar. Kalimatnya Gloria, menggerakkan Allah dengan dorongan yang full power gitu. Tuhan berkata kepadaku. Nah, Tuhan berkata pada Gloria, itulah mengasihi sesama.
Memang kalau di kitab suci dikatakan dalam bentuk kisah orang Samaria yang baik hati, the good Samaritan, 2000 tahun yang lalu. Diulang oleh Yesus di Gunung Santa Marta di Kolombia. Seorang yang tersambar dalam OTW-nya ke universitasnya. Nggak dijelaskan dia profesor atau bukan, tapi ini orang modern gitu. Sama intinya, mengasihi sesama. Sebuah pelajaran. Buku ini bagus sekali. Mengajarkan pada anak cucu kita, bahkan kita sendiri mungkin, bagi saya ya. Mengajarkan pada saya. Bagaimana mengasihi sesama. Kadang-kadang mulutnya doang. Ya, aku mengasihi kamu. Atau memuji yang diartikan mengasihi. Tapi inilah yang dimaksud oleh Tuhan mengasihi sesama. Seperti orang Samaria yang baik hati. Di BHF 320 dikatakan. Mohon salah satu tolong baca. Silakan siapa? Oke, baca. Saya coba Monggo, baca. mau silakan. Oh ya. BHF 320. Yesus memberitahukan kepadaku betapa doa-doa penyilihan sangat berkenan di hatinya. Ia berkata kepadaku, doa yang dipanjat oleh jiwa yang rendah hati dan penuh kasih meredakan murka Bapakku dan menurunkan hujan berkat. Ya, makasih Bu Hilda. Jadi di BHF dengan Faustina ya, BHF Faustina yang hidup 1905-1938. Ini kejadiannya 1995, ya 90 tahun, 100 tahun. Tuhan sudah memberikan orang baru lagi. Jadi Tuhan itu memakai orang berdasarkan kebutuhan. Kita tahu kan, belum lama seorang pemuda yang sudah jadi beato, 16 tahun meninggal. Siapa Bapak Ibu? Siapa namanya? Otis. Nono Thomas Akut deh. Itu menunjukkan bahwa teguran kepada muda-mudi, jangan lihat gambar porno, video porno, pakai internet, pakai VPN, supaya bisa akses langsung ke Singapura, bisa membuka itu. Karena kalau pakai yang di Indonesia diblok oleh Menteri ini ya, Menkominfo. Suatu teguran, pakailah internet untuk menunjukkan mukjizat ekaristi dan seterusnya. Jadi kalau aku siapapun namanya, di mana Tuhan melihat sangat membutuhkan, dia akan mengutus seorang. Belum lama kan? Umurnya 16 tahun meninggal. Ini dipakai lagi si Gloria Polo. Berarti apa artinya? Semakin urgent. Kalau dulu Nabi, ya, Nabi Hosea, Nabi Amos dan seterusnya. Nabi yang satu nggak didengerin, kirim Nabi yang satu, sampai pernah 3 Nabi bekerja sama di periode yang sama. Masih aja nggak bertobat. Ya, kita nggak mengatakan Carlo ataupun Gloria ini nabi, maksudnya orang yang dipakai oleh itu. Tuhan berkata kepada Faustina, doa yang dipanjat oleh jiwa yang rendah hati dan penuh kasih, ini 2 syaratnya. Petani tadi, walaupun tidak diceritakan di buku Gloria, pasti rendah hati. Dan penuh kasih, kalau itu jelas. Menangis dan terus menangis. Saya nggak tahu berapa lama, berapa menit atau berapa jam, nggak tahu. Karena nggak ditulis. Tapi pasti rendah hati juga. Karena syarat itu. Di BHF disebutkan, pintu surga terbuka bagi orang yang rendah hati. Artinya bagi yang tidak rendah hati tertutup. Jadi rendah hati dan penuh kasih meredakan murka Bapakku. Dan menurunkan hujan berkat. Jadi
terutama saya yang sombong ini, harus belajar rendah hati supaya Bapak Ibu nanti masuk surga, saya nggak ketinggalan di neraka. Dan harus penuh kasih kepada sesama. Karena saya belum mengasihi sesama. Saya berdoa mengejar jumlah. Nggak pernah menangis. Nah, Bapak Ibu, ada yang penting Bapak Ibu, yaitu dosa kelalaian. Ketika hati kita terdorong untuk mendoakan atau melakukan tindakan belas kasih kepada orang lain, itu sebetulnya bukan semata-mata keinginan kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Kan aku mau berbuat kasih. Melainkan Roh Kudus yang menggerakkan. Allah sedang melibatkan kita dalam rencana kebaikannya. Adalah dosa kelalaian jika mengabaikannya. Dan akibat yang ditimbulkan sungguh tidak terbayangkan oleh kita. Ini sering terlewat Bapak Ibu. Yang penting kan aku nggak berbuat jahat kan. Aku nggak membunuh, nggak memperkosa, aku nggak korupsi, aku nggak, dan seterusnya gitu. Kan aku nggak berbuat jahat. Melihat orang yang ketabrak, dan nanti kan ada orang lain juga yang menolong. Tuh, lihat tuh, sudah dikerumuni banyak orang. Pasti ada yang nolong. Ini kan aku mau ke kantor terlambat. Itu pasti ada yang nolong lah. Terus kita naik mobil lewat aja. Barang siapa tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Tertulis demikian di kitab suci. Nah ini yang sering orang bilang, lah aku kan gak membunuh, nabrak dia. Yang nabrak kan yang berdosa. Aku kan cuma lewat. Ya seperti cerita orang Samaria baik hati itu. Jadi itu yang disebut the sins of omission. Dosa kelalaian. Dan itu berat. Kok bisa ya? Ternyata sebelum diceritakan di buku ini, sebelum Tuhan menanyai, membuka buku kehidupan kita, sebelum dosa-dosa kita dibahas oleh Tuhan dengan kita, satu persatu, ternyata ini dimulai terlebih dahulu. Kitab suci nggak disebutin memang. Maksudnya detailnya begini. Disebutin bahwa tidak berbuat baik berdosa, iya. Tapi gunanya kita membaca buku ini menjadi lebih jelas. Betul ya? Dosa kelalaian lebih dulu disebut oleh Tuhan kepada Gloria. Sebelum dosanya Gloria. Yang melanggar 10 perintah Allah. Dosa kelalaian disebut terlebih dahulu. Jadi sebelum memulai mengadili kita, Tuhan pakai dosa-dosa kelalaian kita. Hati-hati. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang bisa ditolong, tapi kita nggak menolong, itu sebetulnya Tuhan menunjukkan kepada kita. Bukan koinsiden, bukan suatu kebetulan, tapi tolonglah. Nah ini susah. Karena ego kita tinggi. Lah aku sendiri masih butuh. Masih kurang, gimana aku harus menolong orang lain. Begitu ya. Nah, jadi kita kembali. Sebelum ke dosa kelalaian, tadi ada yang saya lewatin sengaja. Supaya nyambung, seandainya aku berdoa. Jadi, Gloria itu hidup karena ada seorang petani miskin yang berdoa. Untuk dia menangis, menangis, dan terus menangis. Bapak Ibu, dikatakan di buku itu begini. Tuhan berkata kepadaku, seandainya engkau terbuka terhadap Roh Kudus, aku akan menggerakkan engkau dan engkau akan berdoa. Jadi kalau kita berdoa itu hasil dari gerakan Tuhan kepada kita. Kalau kita terbuka terhadap Roh Kudus, jadi diawali dengan keterbukaan kita terhadap Roh Kudus.
Apa artinya terbuka atau bagaimana terbuka terhadap Roh Kudus, Bapak Ibu? Jadi Roh Kuduslah yang memampukan seseorang untuk melihat dengan jujur apa yang baik dan yang buruk melalui hati nuraninya. Sering orang bingung dalam memutuskan discernment, pembedaan roh. Ini roh kuda atau roh kudus ya? Aku melakukan A atau aku melakukan B ya? Wah, nggak jelas. Karena dia tidak terbuka kepada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan seseorang itu untuk melihat ke dalam hati nuraninya sendiri. Apakah dia benar ataukah dia salah. Jadi sesungguhnya dalam hidup seorang, Allah itu telah menanamkan suatu hukum otomatis dalam hidup seorang yang tidak dibuat oleh manusia di dalam hatinya yang disebut hati nurani. Hukum ini mendorong orang tersebut untuk mentaatinya. Dikatakan di verbum ini. Enggak di dalam buku ini. Tetapi sering kita mengabaikan sehingga mati suara tadi. Nah ini berbahaya. Suara hati nuraninya mati. Kenapa mati? Karena nggak pernah didengarkan, nggak pernah ditanggapi. Karena suaranya lembut tapi kuat. Jadi hukum yang ditanamkan oleh Allah kepada semua orang ini, yang disebut hati nurani tadi, harus dijaga. Jadi, kok aku bingung ini suara Roh Kudus atau Roh Kuda? Iya. Karena kita tidak terbuka terhadap Roh Kudus tadi. Sehingga harus melakukan pembedaan roh tadi. Bagaimana supaya aku terbuka terhadap Roh Kudus? Sehingga suara hatiku tadi, hati nuraniku tadi, bisakah aku ikutin? Betul-betul menunjukkan ini yang benar, ini yang salah. Ya. Dan dikatakan di sini bahwa bukan atas kehendakmu sendiri kamu berdoa, tetapi jika engkau terbuka terhadap Roh Kudus. Jadi langkah kita yang terpenting sekarang adalah membuka diri kita terhadap Roh Kudus. Karena di kitab suci dikatakan di Yohanes ya, Roh Kudus dialah, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan engkau akan semua yang kukatakan kepadamu. Yesus luar biasa ya. Yesus mengutus Roh Kudus. Dia harus naik ke surga terlebih dahulu. Karena Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Dia. Nah, tapi ini kita bicara soal Trinitas yang rumit dan nggak cocok waktunya. Nanti di lain kesempatan. Jadi, walaupun telah dibaptis, Roh Kudus ada dalam hati kita, ya, di dalam batin kita. Tetapi karena kehendak bebas. Kenapa Tuhan ngasih kehendak bebas? Karena cintanya. Tuhan nggak mau kita jadi robot. Kalau Tuhan nggak ngasih kehendak bebas, ya kita jadi robot. Atau Bapak Ibu menikah dengan robot. Nggak enak pasti. Nggak suka pasti. Bapak Ibu pasti lebih suka menikah dengan orang yang mencintai atas kehendak bebasnya. Bukan diperkosa terus baru menikah. Pacaran dulu, atas kehendak bebasnya, apakah engkau mau menikahi aku? Nah, dan seterusnya. Jadi, kehendak bebas tadi yang tanda petik selalu kita pakai sebelum kita memutuskan sesuatu yang menjadikan kita tanda petik tuli terhadap suara Roh Kudus tadi. Karena cinta diri, keputusan-keputusan yang kita buat, Bapak Ibu kita banyak sekali loh buat keputusan. Dari bangun tidur mau tidur. Mau makan dulu, atau mau mandi dulu, mau makan sama apa, mau makan soto, atau mau makan bakmi goreng, terus mau pergi kemana, pakai baju apa, berapa ratus keputusan tuh. Dan itu ada kehendak bebas, mau pakai baju merah, baju putih, dan seterusnya. Mau pakai mobil yang mana,
Oh, kalau roknya merah, pakai mobil merah. Kalau roknya putih, ya mobil putih. Sepatunya putih, dan seterusnya. Nah, itu kan keputusan-keputusan kita buat. Dan di setiap keputusan selalu ada kehendak bebas. Nah, kehendak bebas inilah yang menjerumuskan, tanda petik, kalau kita keliru memilih. Bagaimana supaya nggak keliru? Yaitu berdoalah, banyaklah berdoa. Karena Yesus mengajarkan, jangan jemu-jemu engkau berdoa. Yesus mengajarkan, meneladankan, dia berdoa semalam-malam. Kedua, semakin seringlah engkau menerima sakramen Ekaristi. Karena di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kita bingung. Ini suara apa nih, Roh Kudus, Roh Kuda ya? Saya sendiri bingung nih, Roh Kudus atau Roh Kuda. Karena uh, saya tidak menyatu dengan Tuhan. Selain dua itu, sebetulnya ada lagi Bapak Ibu. Minimum dua itu ya. Berdoa dan frekuensi menerima hostia. Tetapi hostia ini berkaitan dengan sakramen tobat. Kenapa? Kalau kita berdosa berat, kita terima hostia, malah kena dosa sakrilegi. Maka sinar merah dan sinar putih pucat itu berdampingan, bukan bergantian yang keluar dari hati Yesus. Terimalah Ekaristi dan sakramen tobat. Jadi sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Tuhan, dosa terakhir dari kita setelah pertobatan, sakramen tobat yang terakhir, itu ada dosa yang mematikan nggak? Kalau ada ya nggak bisa ya. Gloria terima sakramen tobat terakhir umur 13. Pada waktu dia kecil. Memang orang di Amerika mungkin nggak tahu saya ya, jarang mungkin ke sakramen tobat. Jadi intinya yang bisa kita ingat untuk mengkuduskan, untuk membuat kita bisa hidup dalam kekudusan, satu, banyaklah berdoa. Kedua, banyaklah terima Ekaristi. Otomatis rutinlah mengaku dosa. Dan juga bacalah kitab suci. Penting sekali. Kenapa? Karena ada tertulis. Memang segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu berguna untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, mempertobatkan orang. Jadi nggak tahu kita salahnya kita kalau nggak baca kitab suci. Oke. Wah, waktunya mepet. Nah, Yesus mengatakan pada Gloria, seandainya engkau berdoa, pria muda itu tak akan bunuh diri. Apa hubungannya? Kalau kita mendoakan orang lain, atau kita berdoa pada Tuhan, ternyata Tuhan akan menggerakkan kita. Menyuruh kita untuk pergi. Entah bagaimana menjumpai dia, memberitakan kerahiman Allah, sehingga orang tadi batal bunuh diri, batal aborsi, dan lain-lain. Tapi itu langkah-langkah berikutnya. Yang penting pertama berdoanya dulu. Ini yang saya katakan tadi bahwa yang penting kan aku nggak membunuh. Aku sudah cukup baik loh. Aku nggak merampok loh. Aku nggak mencopet, nggak menipu. Aku tidak merebut suami orang, istri orang, dan seterusnya. Dikatakan di BAM 580. Tolong baca salah satu. Baik, saya bantu. BHF 580. Kasih mereka suam-suam kuku, dan hatiku tidak dapat menahannya. Jiwa-jiwa ini memaksa aku menolaknya. Nah, Ibu, seperti Wahyu bab 3 ayat 15 juga dikatakan demikian ya. Tapi kalimatnya sedikit berbeda, yang suam-suam kuku akan dimuntahkan dari mulutnya. Artinya sama aja. Ditolak oleh Tuhan. Jadi mereka yang suam-suam kuku menganggap dirinya baik, menganggap dirinya suci, sombong rohani,
hati Tuhan tidak dapat menahannya. Jiwa-jiwa ini memaksa Tuhan menolaknya. Nah dulu, saya lupa umur berapa ini ya. Nggak disebutin kalau nggak salah di buku nggak disebutin. Gloria pernah aborsi. Ini nanti baca sendiri ya. Oke, sekarang tolong baca BAF 1690. Oke, aku baca ya. Monggo. Ya, Bu. F1690. Hari ini sesudah komuni kudus, Yesus berkata, "Putriku, berikanlah jiwa-jiwa kepadaku. Ketahuilah bahwa misimu adalah memenangkan jiwa-jiwa bagiku lewat doa dan pengorbanan, dan dengan mendorong mereka untuk mengandalkan kerahimanku." Terima kasih, Bu. Jadi, di sini katakan ya, 1690. Misi untuk Posina memenangkan jiwa-jiwa. Berarti untuk Ibu Hilda, Ibu Ros, dan semua di sini, Ibu Yuli, Ibu Lani, semua deh. Itu adalah misinya memenangkan jiwa-jiwa. Karena kita juga Rasul Kerahiman. Lewat apa? Lewat doa. Doa yang bagaimana? Kayak petani itu menangis, dan terus menangis. Ya, tapi jangan terus berjam-jam begitu. Dan pengorbanan. Apa sih pengorbanannya? Silih Bapak Ibu. Puasa. Puasaku ini untuk orang-orang, untuk Loki yang sangat berdosa, bla bla bla. Nah, seperti itu. Untuk silih. Penderitaanku. Salib ini, aku tidak mengeluh. Aku berpantang hari ini untuk tidak merokok. Tidak makan babi panggang. Atau apa ya gitu ya. Atau telur kaviar. Yang 1 kilonya berapa? 3 juta atau 5 juta. Jadi berpantang. Hidup sederhana. Itulah yang dimaksud Tuhan lewat doa dan pengorbanan. Nah, kalau kita kombinasikan BHF dengan Gloria, kita semakin jelas. Doa yang bagaimana? Bukan doanya Loki tadi itu. Pengorbanan yang bagaimana? Pantang dan puasa itu salah satunya. Seperti itu ya. Dan dengan mendorong mereka untuk mengandalkan kerahimanku. Yesus engkau andalanku. Jadi menyebarkan kerahiman ilahi. Jadi doa perantara ini penting. Kenapa? Karena kita satu anggota tubuh mistik Kristus. Dengan semua umat Tuhan. Ada yang jadi kelingking, leher, badan, kaki gitu ya. Kita saling mendoakan anggota tubuh yang lain. Karena anggota tubuh mistik Kristus itu terdiri dari kita yang sedang mengembara di dunia dan yang sudah meninggal dan di purgatorium, bukan di neraka, di purgatorium, serta yang sudah bahagia di surga. Oke. Nah, Bapak Ibu, ingat nggak tadi bagaimana supaya kita terbuka pada Roh Kudus? Ini penting, saya ulang sedikit. Ayo, bagaimana supaya kita terbuka pada Roh Kudus? Tadi ada 4, sebetulnya 5. Nah, 4 dulu deh. Apa aja? Berdoa, Pak. Pinter, Baca kitab suci. pinter, Ekaristi. pinter terus. Pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Bagus. Satu lagi, kalau mau semakin terbuka pada Roh Kudus, semakin PK hatinya. Dikorok kuping itu dengan bagaimana? Adorasi. Adorasi. Jadikanlah diri kita, saya yang berdosa ini, menjadi murid yang dikasih Tuhan. Seperti Yohanes Rasul. Sendirian berdiri di bawah kaki salib. Memandang Yesus. Ya sekarang salibnya Yesus kagak ada. Yang ada di kayu itu doang. Itu kan buatan tukang kayu. Bagaimana kita memandang Yesus? Ya di hosti, di tabernakel dan yang ada di ruang adorasi itu kan. Kita menjadikan kita Yohanes yang lain ya. Kalau putri ya Yohana. Tapi intinya adalah
memandang Kristus yang hidup. Logos itu hidup loh. Karena sudah dikonsekrer. Sehingga terjadi transubstansi. Yaitulah Yesus. Jadi Bapak Ibu menjadi Bunda Maria. Maria istri Klopas. Maria Magdalena. Yohanes, kau laki. Nah ini Pak. Sendirian ya Pak. Ya, kalau laki ya Yohanes. Yang cewek-cewek ya tadi itu. Karena perempuan kudus. Jadi 4 dari doa, ekaristi, baca kitab suci, gitu kan. Ngaku dosa dan ekaristi itu ingat-ingat sinar itu loh. Merah dan pucat. Berdampingan. Sesering mungkin ngaku dosa.